Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Teriring doa dan salam semoga hingga kesempatan hari ini di pagi menjelang siang ini kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apa. Amin amin ya rabbal alamin. Baru sekitar pukul 10 hari ini, namun kita rasakan di Karawang khususnya itu sengatan matahari sangat terik dan cukup untuk membakar kulit kita kalau kita berjemur atau kita dalam perjalanan dengan motor misalnya. Alhamdulillah tetap harus bersyukur di tengah teriknya panas matahari ini. Yang menarik sebenarnya dari panas dan biasanya sorenya menjelang maghrib itu hujan disertai dengan intensitas yang cukup lebat, dan ini di bulan Ramadan ini kondisi seperti itu relatif sering terjadi dan kita menikmatinya dengan segala rasa syukur kita atas nikmat baik itu ketika panas maupun hujan. Yang menarik dari panas dan hujan ini adalah bagaimana ketika kita kemudian mengamati tanah yang kita pijak ini. Tanah itu tidak mengeluh ketika panas terik membakar permukaannya. Bahkan kadang kalau intensitas panasnya luar biasa, tanah sampai retak-retak. Tapi toh tanah tidak pernah menyalakan matahari yang membuatnya retak. Pun ketika intensitas hujan mengguyur dengan lebatnya, maka terjadilah banjir, maka terjadilah lumpur yang mengotori permukaan tanah, jadi licin, jadi becek, dan tanah dipersalahkan lagi karena jalanan yang diinjak lagi, tanah tidak pernah mengeluh, tanah tidak pernah protes kepada hujan yang kemudian membuat permukaannya jadi becek dan berlumpur. Itu hebatnya tanah yang pertama. Kemudian kalau kita lihat nih, tanah di sawah misalnya, sebelum tanah itu ditanami, tanah itu dibajak, tanah itu dicangkul, tanah itu diinjak-injak, kemudian tanah itu dilubangi untuk menyemai bibit. Kalau misalkan bibit padi ya disemai padi, kalau bibit gandumnya disemai gandum, kalau bibit apapun yang ditanam itu tanah digemburkan dulu dengan cara dibajak, dicangkul, dan lain sebagainya. Tapi lagi tanah tidak mengeluh. Dan luar biasanya tanah, meskipun sudah dicangkul, meskipun sudah dibajak, meskipun sudah diinjak-injak, ketika disemai bibit, tanah justru memberikan balasannya dengan menumbuhkan padi yang banyak. Dari satu butir benih padi akan banyak tumbuh tangkai-tangkai padi yang kemudian berbuah banyak. Ketika yang disemai gandum, maka dari sebutir gandum yang ditanam itu tanah memberikan balasan dengan gandum yang bertangkai-tangkai dengan buah yang banyak. Ketika yang ditanam itu biji jagung, dari sebutir biji jagung yang ditanam, tanah justru membalasnya dengan bertangkai-tangkai jagung. Dan kita tahu buah jagung itu satu buahnya itu mungkin ratusan butir jagung. Pun ketika yang ditanam itu biji mangga, maka tanah yang tadi sudah diinjak-injak, yang tadi sudah dicangkul, yang tadi sudah dilubangi, menumbuhkan pohon mangga dan menghasilkan buah yang rasanya manis, lagi bermanfaat dan lezat. Itu hebatnya tanah. Kemudian juga ketika tanah digali semakin dalam, tanah justru memberikan balasan apa? Air yang semakin bening. Semakin kita menggali tanah semakin dalam, maka
yang kita dapatkan adalah air yang lebih jernih, lebih bening, yang kita ambil manfaatnya untuk minum, untuk keperluan kita sehari-hari. Itu hebatnya tanah, meskipun sudah dicangkul, meskipun sudah digali, meskipun kemudian dilubangi dan segala macam, tanah justru memberikan feedback, memberikan umpan balik, memberikan balasan dengan air yang jernih. Kemudian ketika tanah digali lagi, dalam tanah kita bisa menemukan bongkahan emas. Tanah yang ketika dipakai beko dengan loader, dengan alat-alat berat, atau bahkan kadang-kadang dipakai dinamit, tanah justru memberikan emasnya, memberikan harta karun yang ada di dalamnya. Mungkin bukan hanya emas, tapi ada mineral-mineral lain atau bahan-bahan lain yang sangat berharga yang dibutuhkan oleh manusia. Itu sifat tanah. Belum juga ketika tanah dibor seperti di kilang-kilang itu, apa yang tanah berikan, tanah dengan dibor maka justru akan menghasilkan, memberikan timbal balik berupa minyak, berupa banyak bahan bakar yang sangat bermanfaat bagi kita manusia, yang meskipun dalam tanda kutip sudah menyakiti tanah, tapi justru timbal balik tanah itu sangat luar biasa. Tadi ketika hujan, tanah becek, tanah yang disalahkan, tapi tanah tidak pernah menyalahkan air dan hujan yang basahnya. Kemudian ketika panas, tanah harus retak-retak, tapi tanah tidak pernah menyalahkan matahari yang menyengatnya. Ketika di sawah, tanah dibajak, dicangkul, dan disemai padi, ketika yang tumbuh justru tanah tidak protes, tapi menghasilkan padi yang lebih banyak, gandum yang lebih banyak, palawija yang lebih banyak. Ketika kemudian tanah dieksplorasi untuk dengan tambang, maka tanah menghasilkan berbagai macam bahan tambang yang luar biasa. Ada emas, ada uranium, dan lain sebagainya. Ketika dibor, maka tanah pun menghasilkan energi berupa minyak dan lain sebagainya. Itu hebatnya tanah. Dari sini kita mungkin bisa sedikit belajar dari bagaimana ketawaduan tanah dan bagaimana kemudian tanah ini merespon apa yang kemudian dirasakan oleh tanah. Tanah tidak pernah membalas orang-orang atau manusia yang sudah memperlakukannya sedemikian rupa dengan balasan yang sama, tapi tanah justru memberikan manfaat dan memberikan maslahat yang jauh lebih besar. Itu hebatnya tanah. Lalu apa kaitannya kita dengan manusia? Jadi berbanding terbalik dengan tanah, kadang kita ini jangankan untuk memberikan feedback yang lebih baik ketika kita diperlakukan tidak baik, kita justru ketika kita mendapatkan perlakuan yang menurut kita tidak baik, kita justru ingin membalas 2 kali lipat. Kalau kita dicubit sekali, kita pengen nyubitnya 2 kali. Kalau kita diomongin sekali, kita pengen yang ngomongnya kemudian berantai. Kemudian ketika kita merasa tersakiti, kita berupaya untuk membalasnya sedemikian rupa. Jadi kita harus malu sebenarnya kepada tanah, kepada yang selalu kita injak-injak ini. Ternyata dari tanah ini memberikan ibrah, memberikan pelajaran, memberikan tarbiyah, ketawaduan, tarbiyah bagaimana seharusnya kita merespon apa yang diterima, apa yang kita rasakan. Memang ada di Quran itu jaza'u sayyatun misluha, bahwa balasan terhadap sebuah keburukan, sebuah kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Tapi di ujung ayat itu ada barang siapa yang memaafkan maka pahalanya ditanggung oleh Allah. Jadi meskipun di ayat itu karena dipenggal bahwa kita boleh membalas perlakuan orang kepada kita, karena di ujung itu Allah menjanjikan justru sesuatu yang lebih baik kalau kita merespon ketidakbaikan yang kita terima itu dengan cara yang lebih baik. Jadi kalau orang membalas sebuah kejelekan dengan kejelekan, itu bukan itulah seharusnya kita bersikap.
Kalau ada orang yang kemudian membalas kebaikan dengan kebaikan, itu orang yang standar, orang yang biasa-biasa saja. Kalau kemudian ada orang yang bisa membalas satu kebaikan dengan kebaikan yang lebih baik dengan 2 atau 3 kali kebaikan, itu orang yang spesial. Dan kalau ada orang yang bisa membalas perlakuan yang tidak baik dengan kebaikan, itulah orang istimewa. Itu derajatnya mungkin sudah wali atau bahkan para anbiya, para nabi. Jadi setidaknya kita dalam kapasitas kita yang sebagai manusia standar, kita jangan kemudian berlaku justru sebaliknya. Ketika kita mendapatkan perlakuan yang tidak baik, kita ingin 2 kali lipat perlakuan tidak baik kita. Kalau kita disakiti, kita pengen nyakiti 2 kali. Kalau kita dicubit sekali, kita pengen nyubitnya 2 kali. Kalau kita kemudian kesenggolnya sekali, kita nyenggolnya ingin berkali-kali. Itu tidak. Dan itu yang sedang kita latih. Iya, makan. Iya, udah makan. Sini aku dilempar. Nah, itu yang sedang kita belajar sekarang, bagaimana kemudian kita merespon setiap hal yang kita terima itu dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak, dengan cara yang arif, yang kemudian tidak lantas menimbulkan sesuatu yang mudarat. Justru sebaliknya, bagaimana kita mengambil sebuah tindakan, sebuah sikap dari hal yang tidak baik justru bisa bergabung, bisa menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Nah, itu yang kita pelajari, itu yang bisa kita tangkap. Memang berat, tidak semua orang bisa melakukannya, tapi justru karena tidak semua orang bisa melakukannya, itulah Allah menjanjikan pahalanya ditanggung Allah. Jaza'u sayyatan sayyatun misluha waman apa waslaha ajruhu ilallah. Jadi balasan terhadap sebuah kejahatan adalah kejahatan yang serupa, tapi barang siapa yang mampu memaafkan, maka pahalanya ditanggung oleh Allah. Allah janjikan kebaikan yang jauh lebih baik daripada sekedar kita kemudian membalas perlakuan yang tidak baik yang kita terima dengan perlakuan yang serupa, atau bahkan tadi kita pengen membalasnya dengan 2 kali lipat ketidakbaikan. Jadi tanah mengajarkan kita tentang bagaimana kemudian kita harus bereaksi, harus merespon, harus kemudian kita bersikap dalam menyikapi apa yang kita terima. Indah sekali, dan ya kita tidak bilang itu kan tanah kan apa namanya, tidak memiliki perasaan dan tidak seperti manusia yang kemudian dikarunia perasaan, dikaruniai pikiran dan hati yang kemudian ketika kesenggol itu pasti akan responsif. Justru itulah kemudian karena dengan perasaan kita, dengan hati kita, dengan pikiran kita, kita belajar bagaimana kita bisa menyikapi berbagai hal ini dengan cara yang bijak, dengan cara yang baik, dengan cara yang memang sudah diatur dan dicontohkan oleh baginda Rasul. Kita tahu baginda Rasul salah satu contoh yang mungkin sering kita dengar dari para ulama, para ajangan, para asatidz kita. Beliau diperlakukan dengan tidak baik oleh penduduk Taif, tapi ketika kemudian malaikat ingin menolongnya dalam tanda kutip untuk membalas perlakuan yang tidak baik dari penduduk Taif, baginda Rasul jangan, karena dia tidak tahu, mereka tidak tahu. Sehingga akhirnya sekarang Taif merupakan salah satu sentra atau salah satu pusat dari keislaman di Jazirah sana. Kemudian ketika beliau saya sampai sekarang selalu teringat bagaimana ada Yahudi yang buta yang setiap hari itu selalu ngomongin Nabi, selalu ngatakan Nabi, selalu kemudian memperlakukan Nabi itu dengan cara yang tidak baik. Tapi setiap itu pula Nabi lah yang kemudian memberinya makanan, bahkan menyuapinya. Bayangkan, Yahudi buta yang selalu menjelek-jelekannya itu justru
dikasih makan, bahkan disuapin oleh Nabi selama Nabi hidup. Dan selama Yahudi buta itu mengata-ngatainya, menjelek-jelekannya. Sehingga dia ada cerita ketika beliau berpulang, sahabat Abu Bakar bertanya kepada putrinya, Siti Aisyah yang juga istri Nabi, wahai Aisyah, selama ini saya sudah coba untuk melakukan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasul. Beliau tahajud, saya tahajud. Beliau berbuat baik apapun sedapat mungkin saya melakukannya. Tolong kasih tahu saya, ayahmu ini kebaikan apa yang belum saya lakukan, belum saya tiru dari baginda Rasul. Kemudian Siti Aisyah menceritakan seperti tadi, bahwa setiap beliau mau ke masjid atau kemana-mana dia selalu kemudian dijelek-jelekan, dikata-katain, dibully kalau bahasa sekarang itu oleh Yahudi buta, tapi beliau selalu membalasnya dengan perlakuan yang luar biasa baiknya. Akhirnya setelah mendapatkan informasi tersebut, Abu Bakar yang memang dikenal sebagai orang yang selalu berusaha untuk mengikuti jejak Nabi, beliau melakukannya. Beliau kemudian datang ke rumah Yahudi buta itu, kemudian memberi makanan dan menyuapinya. Tapi ternyata makanan yang diberikan oleh Abu Bakar kepada Yahudi itu terasa berbeda. Seperti biasanya yang diberikan oleh Rasulullah. Yahudi buta itu bertanya, wahai Tuan, apakah engkau yang selama ini menyuapi saya dan memberi saya makan? Abu Bakar menangis. Tidak bisa langsung menjawab pertanyaan Yahudi itu. Ya, akhirnya Abu Bakar mengatakan, wahai Tuan, saya bukanlah Muhammad, orang yang selama ini memberimu makan dan menyuapimu. Aku adalah Abu Bakar. Kemana Muhammad? Pantas saja makanan yang engkau berikan kepadaku terasa berbeda. Kemana dia? Selama ini dia yang memberi makan itu selalu dengan sudah dilembutkan terlebih dahulu sehingga saya tidak susah-susah untuk mengunyahnya. Bakar haru, menangis dengan apa yang dijelaskan Yahudi buta. Muhammad sudah berpulang dan saya mencoba menggantikannya. Maka setelah itu Yahudi buta itu nangis karena menyadari bahwa ternyata orang yang selama ini dijelek-jelekan, orang yang selama ini selalu dia hina, dia caci, ternyata orang yang selama ini memberinya makan dan menyuapinya dengan kelembutan, bahkan tidak bisa ditiru oleh Abu Bakar, orang terdekat. Itu luar biasa. Itu yang Nabi ajarkan, Nabi contohkan, yang menjadi suri tauladan kita. Jadi memang kita bukan Nabi, memang kita bukan Abu Bakar, tapi setidaknya kita adalah umatnya. Kita adalah pewarisnya yang seminimal mungkin lah kita bisa meniru apa yang beliau contohkan, untuk selalu memberikan feedback, memberikan respon dengan cara yang baik, bahkan dengan cara yang lebih baik dari apapun respon yang kita terima. Jadi dari tanah kita sudah belajar bagaimana tawadhunya tanah, bagaimana sabarnya tanah, bagaimana tanah respon, dan ternyata dalam diri Rasulullah pun sudah ada uswatun hasanah bagaimana menerjemahkan keteladanan tanah itu dengan realitas, dengan aplikasinya ke dalam kehidupannya. Salah satunya tadi dengan memberikan respon yang luar biasa baik terhadap orang yang selama ini menghinanya. Itu pelajaran hari ini. Semoga kita diberikan kekuatan dan kemampuan untuk bisa meneladani apa yang beliau contohkan dalam kapasitas kita sebagai umatnya, dalam kapasitas kita sebagai
orang biasa. Itu semoga ini bermanfaat khususnya buat saya dan juga semoga bermanfaat juga buat teman-teman semua. Dari topik ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.